Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Anda telah kembali di channel YouTube kami. Saluran informasi yang mengkisahkan kisah-kisah Islami, serta kisah para ulama dan kekasih Allah. Kali ini, kami akan membawakan kisah-kisah tentang seorang nabi yang sangat misterius, yakni Nabiullah Khidir alaihi salam. Siapakah Nabi Khidir sebenarnya? Dan benarkah sosok Nabi Khidir masih hidup hingga saat ini, dan sering bertemu para waliullah? Untuk mengetahui jawabannya, simak penjelasan kami kali ini hingga akhir. Nabiullah Khidir alaihi salam. Meski bukan termasuk kelompok 25 nabi yang wajib diketahui, nama Nabi Khidir bukanlah nama asing yang terdengar di telinga kita. Ada yang menganggap sosoknya hanya fiksi, yang diadaptasi dari mitologi kuno. Namun, sebagian besar umat Islam umumnya tidak menentang keberadaannya. Nabi Khidir diyakini sebagai salah satu 4 nabi yang masih hidup hingga sekarang, selain Nabi Ilyas, Nabi Isa, dan Nabi Idris alaihi salam. Menurut beberapa pendapat ulama, jika Nabi Isa dan Nabi Idris tinggal di surga, maka Nabi Khidir dan Nabi Ilyas tetap berada di dunia. Cerita tentang kehadiran Nabi Khidir masih sering kita dengar di sekitar kita. Nabi Khidir sering dikisahkan sebagai sosok yang tak terduga, berpenampilan aneh, sehingga tidak dikenali orang lain. Beliau aktif menjalin kontak dengan orang-orang dengan tingkat spiritual tertentu, atau yang biasanya disebut waliullah. Di Indonesia, banyak riwayat yang menceritakan perjumpaan Nabi Khidir dengan para ulama Nusantara. Seperti perjumpaannya dengan Syekhona Khalil Bangkalan, Kiai Hamid Pasuruan, Kiai Dalhar Watu Congol, atau perjumpaannya dengan Gus Mik. Kita juga dapat menemukan kisah-kisah lain, tentang pertemuan antara Nabi Khidir dengan sejumlah orang dari berbagai negeri dan zaman. Menurut riwayat, Nabi Khidir pernah menemui para sahabat, Ibnu Arabi, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, bahkan tokoh yang lebih jauh seperti Dzulkarnain, atau Aristoteles. Dalam beberapa literatur ajaran Islam, Nabi Khidir juga pernah berinteraksi dengan para nabi. Yang paling fenomenal, tentu saja perjumpaannya dengan Nabi Musa alaihi salam, sebagaimana direkam dalam surat Al-Kahfi. Nama Nabi Khidir memang tidak disebut dengan terang di sana. Namun, para ahli tafsir telah sepakat, bahwa hamba Allah yang ditemui Nabi Musa tersebut, tidak lain adalah Nabi Khidir alaihi salam. Terdapat banyak kisah yang menceritakan tentang sosok dari Nabi Khidir alaihi salam. Pada kesempatan kali ini, kami telah merangkumkan deretan kisah hikmah, tentang perjumpaan dengan sosok Nabiullah Khidir alaihi salam. Berikut kisah selengkapnya. Sandal Nabi Khidir tertinggal. Cerita ini masyhur di kalangan pesantren, maupun para pengikut Kiai Haji Hamim Jazuli, atau yang kita kenal dengan panggilan Gus Mik. Ulama yang satu ini memang dikenal sebagai waliullah yang mempunyai banyak karomah. Namun, kehidupannya juga dikenal nyentrik, dan hal-hal yang nyeleneh lainnya. Salah satunya adalah cerita tentang sandal dari Nabi Khidir. Kisah ini terjadi, ketika Gus Mik masih nyantri kepada Kiai Haji Dalhar Watu Congol Magelang. Kiai Dalhar adalah salah satu mursid tarekat Syadziliyah, dan juga sesepuh pesantren Darussalam. Ketika menjadi murid Kiai Haji Dalhar, Gus Mik mempunyai kebiasaan untuk membersihkan sandal gurunya tersebut. Hampir setiap hari, hal tersebut dilakukan oleh pendiri majelis Zikrul Ghafilin itu. Suatu ketika, Gus Mik terkaget ketika akan membersihkan sendal sang guru. Baru disadarinya, ternyata di depan kamar sudah ada 2 pasang sendal, yang bentuk dan ukurannya sama persis. Hal itu membuat Gus Mik menjadi bingung, karena ia tidak bisa membedakan kedua sandal tersebut. Bahkan, tangkai penjepitnya pun juga sama.
Di tengah kebingungannya itu, Gusmik akhirnya mengambil keputusan untuk membersihkan kedua pasang sandal itu. Akan tetapi, rasa penasaran masih menggelanyut dalam benaknya. Sandal milik siapakah ini, kok persis dengan sandal milik guru? Gumam Gusmik dalam hati. Gusmik akhirnya mempunyai niat untuk menunggu pemilik sandal misterius itu. Dengan sabar, Gusmik masih menunggu tamu tersebut keluar. Namun karena lelah menunggu, Gusmik akhirnya menjadi terkantuk-kantuk. Matanya pun terpejam sejenak. Namun, ketika matanya terbuka kembali, Gusmik sangat terkejut. Ternyata, sendal yang ada di hadapannya tinggal satu pasang saja. Lalu dengan rasa penasaran, Gusmik kemudian berinisiatif mengejar tamu yang memakai sandal tadi. Dalam benaknya, tamu tersebut sepertinya belum pergi jauh, karena dirinya tadi hanya tidur sejenak. Dengan berjalan menelusuri pondok, Gusmik mencari pemilik sendal yang membuat dirinya penasaran. Namun, hasil yang didapatkannya nihil. Keesokan harinya, seusai sholat di masjid, Gusmik menemui Kiai Haji Dalhar. Kemudian ia bertanya tentang siapa sesungguhnya pemilik sendal yang kemarin membuatnya penasaran. "Maaf guru, siapakah tamu guru tadi malam itu?" tanya Gusmik kepada Kiai Dalhar. Namun, Kiai Dalhar tidak menjawab pertanyaan santrinya itu. Sikap diam itu membuat Gusmik penasaran, dan terus mengikuti Kiai Dalhar hingga depan kamarnya. Hal itu sama dilakukan pula oleh Gusmik, ketika saat tiba waktu sholat maghrib dan isya. Gusmik masih penasaran dengan pemilik sendal yang menjadi tamu Kiai Dalhar. Barulah setelah sholat isya, Gusmik mendapatkan jawabannya. Lewat pembantunya, Kiai Dalhar mengatakan bahwa sendal tersebut adalah milik Nabi Khidir alaihissalam. Mendengar jawaban tersebut, Gusmik pun puas, dan kemudian berajanak dari depan kamar Kiai Dalhar. Ternyata, sandal itu adalah milik Nabi Khidir, dan sempat ketinggalan di Magelang. Ijazah Nabi Khidir kepada Kiai Dalhar. Mendapat ijazah doa dari Nabi Khidir. Diriwayatkan, Kiai Dalhar pernah mendapatkan ijazah dari Nabi Khidir. Ijazah tersebut berupa doa agar dimudahkan mendapat rizki yang halal. Doa tersebut dikemas dalam bahasa Jawa, karena kebanyakan pengamalnya adalah dari kalangan masyarakat Jawa. Dan ijazah doa tersebut dibuat seperti syair, agar memudahkan orang dalam mengamalkannya. Adapun isi ijazah doa tersebut berbunyi, Allahumma ubat-ubet, biso nyandang biso ngliwet. Allahumma ubat-ubet, mugo-mugo pinaringan selamat. Allahumma kitra-kitri, sugih bebek sugih meri. Allahumma kitra-kitri, sugih sapi sugih pari. Di samping itu, ada juga beberapa karomah lainnya yang beliau miliki. Di antaranya, saat memberikan pengajian, suara beliau dapat didengar sampai jarak sekitar 300 meter, walau tidak menggunakan pengeras suara. Kiai Dalhar juga dapat mengetahui makam-makam para wali yang sempat dilupakan oleh para ahli, santri, atau masyarakat sekitar. Di mana, para wali tersebut pernah bertempat tinggal di tempat tersebut. Dan masih banyak lagi karomah yang dimiliki oleh Kiai Dalhar, yang belum sempat kami sampaikan di sini. Nabi Khidir bertemu Kiai Hamid Pasuruan. Kiai Haji Abdul Hamid Pasuruan dikenang sepanjang masa, sebagai sosok waliullah yang penuh karomah. Beliau pernah nyantri di pesantren Termas, di bawah asuhan Kiai Haji Dimyati. Kiai Hamid sangat masyhur akan karomah kewalian yang dibicarakan sampai sekarang ini. Salah satu karomah Kiai Hamid adalah mudah bertemu dengan Nabi Khidir. Suatu hari, Kiai Hamid menjelaskan kepada Kiai Yunus Tulungagung, bahwa besok pagi sampai duhur, akan hadir Nabiullah Khidir. Berita ini kemudian menyebar kepada semua jamaah dan para kiai. Maka dari itu, sejak pagi habis subuh, para jamaah berduyun-duyun ingin bertemu dan bersalaman dengan Nabi Khidir. Semua datang ingin menyambut kedatangannya Nabi Khidir. Di tengah ramainya jamaah itu, datanglah seorang anak muda dengan pakaian nyentrik,
gaya anak muda zaman sekarang. Semua jamaah tidak memedulikan anak muda ini. Bahkan, mereka mengira anak muda yang sedang iseng saja. Mau bertemu Nabi Khidir, tapi malah berpakaian tidak selayaknya. Itu mungkin yang terbersit dalam hati para jamaah. Ketika bertemu Kiai Hamid, pemuda itu mau mencium tangan Kiai Hamid, tapi kemudian ditolak oleh beliau. Sebaliknya, Kiai Hamid juga mau mencium tangannya, tapi ditolak juga sama pemuda itu. Kejadian ini tak mendapatkan perhatian dari para jamaah. Mereka kira, itulah akhlak Kiai Hamid yang selalu memuliakan para tamunya. Setelah bertemu Kiai Hamid, pemuda itu kemudian berganti dengan pakaian kotor. Ia lalu membersihkan selokan di sekitar rumah Kiai Hamid. Sampai duhur tiba, pemuda itu kemudian pergi entah kemana. Pemuda itu tadi Nabi Khidir. Demikian ucap Kiai Hamid kepada Kiai Yunus Tulungagung. Maka bergetarlah hati Kiai Yunus, karena ia baru saja menyaksikan langsung datangnya Nabi Khidir. Kiai Hamid memberi informasi tersebut hanya kepada Kiai Yunus saja. Sampailah datang waktu duhur, dan kemudian semua orang sholat berjamaah bersama Kiai Hamid. Kiai, ini kita sudah selesai sholat duhur. Tapi sampai sekarang ini belum ada tanda-tanda kedatangan Nabi Khidir. Tanya salah seorang jamaah. Iya. Tadi kalian kan melihat, ada anak muda yang membersihkan selokan di sini, dialah Nabi Khidir. Jawab Kiai Hamid Pasuruan. Para jamaah dan tamu akhirnya menangis. Mereka sangat menyesal, karena tidak bisa hormat atas datangnya Nabi Khidir. Mereka tidak menyangka, bahwa anak muda yang berpakaian nyentrik itu adalah Nabi Khidir. Padahal, mereka sangat ingin bertemu, bersalaman, dan mencium tangan Nabi Khidir alaihi salam. Para jamaah akhirnya tersadar, bahwa melihat para nabi dan kekasih Allah, janganlah dilihat dari fisiknya semata. Para nabi dan kekasih Allah itu harus dilihat dengan kejernihan hati. Kisah ini masyhur, setelah disampaikan Kiai Yunus Tulungagung. Semoga kita semua mendapatkan luberan berkah Nabi Khidir dan Kiai Hamid Pasuruan. Nabi Khidir bertemu Gusmik. Harudin melihat Gusmik telah duduk-duduk di warung kopi depan terminal. Mas Din, sini salaman dulu. Panggil Gusmik. Harudin kemudian bersalaman dengan orang yang berada di samping Gusmik. Ada pemandangan yang terlihat ganjil saat itu. Orang yang berada di dekat Gusmik nampak berpakaian lusuh dan compang-camping. Akan tetapi, Gusmik kembali asyik berbincang-bincang dengan orang itu. Setelah beberapa lama, orang itu berpamitan untuk melanjutkan perjalanan, dan melangkah pergi setelah berangkulan dengan Gusmik. Mas Din, sampean tadi bersalaman dengan siapa? Tanya Gusmik. Ya tidak tahu saya Gus. Jawab Harudin. Itu tadi adalah Nabi Khidir. Jawab Gusmik. Wah, kalau tahu, saya tadi minta uang. Kata Harudin dengan menyesal. Tidak bisa. Kalau kamu minta uang, nanti malah jadi maling. Jawab Gusmik. Pada saat yang lain, Gusmik pernah diminta pertolongan oleh salah seorang santrinya, agar ia dipertemukan dengan sosok Nabi Khidir. Gusmik kemudian mengajak mancing di sungai sejak sore hari. Setelah lewat tengah malam, suasana sangat dingin, dan angin bertiup sangat kencang. Di tengah suasana malam itu, tiba-tiba ada seorang sudah sangat tua, yang sedang menjual es lilin. Orang tersebut lalu menghampiri santri Gusmik, sambil menawarkan es. Karena sudah sangat kedinginan, santri itu terus menolak, walau penjual itu berulang kali menawarkan kepada dirinya. Setelah penjual es itu pergi, Gusmik menghampiri santrinya itu. Sudah berbicara dengan Nabi Khidir? Tanya Gusmik. Nabi Khidir mana Gus? Dari tadi tidak ada orang, yang ada malah penjual es. Jawab santrinya.
Yaitu tadi Nabi Khidir. Beliau datang dengan menyamar. Jawab Gusmik. Santri itu kemudian berlari mengejar si penjual es itu, tetapi ia sudah hilang entah kemana. Haji Rohmat Kediri pernah bercerita, bahwasannya pernah juga ada seorang santrinya lain, yang mengajukan permintaan yang sama. Di tengah malam, Gusmik mengajak nongkrong santrinya itu di sebuah warung. Tak berapa lama kemudian, ada pengemis dengan pakaian compang-camping datang meminta-minta. Akan tetapi, santri itu tidak menggubrisnya. Akhirnya, Gusmik menghampiri si pengemis itu. Setelah berpelukan, si pengemis itu langsung beranjak pergi. Gusmik kemudian kembali kepada santrinya dan mengatakan, bahwa itu tadi adalah Nabi Khidir. Spontan saja santri itu berlari mengejar pengemis itu, yang masih terlihat berjalan tertatih-tatih. Tetapi, sekencang apapun santri itu berlari, sosok pengemis itu semakin menjauh, dan akhirnya hilang dalam gelapan malam. Cerita ini disarikan dari buku Perjalanan dan Ajaran Gusmik yang ditulis oleh Muhammad Nurul Ibad. Nabi Khidir menyamar menjadi pedagang makanan. Cerita ini disampaikan langsung oleh almarhum Habib Hasan bin Ja'far As-Segaf, pemimpin Majelis Nurul Mustafa yang berada di Jakarta. Latar belakang peristiwa ini terjadi pada tahun 80-an, pada saat beliau masih mondok di Malang. Suatu ketika, semasa Habib Hasan di pesantren Darul Hadis Malang, beliau dipanggil oleh gurunya untuk membuatkan 2 gelas teh. Akan tetapi, Habib Hasan merasa bingung, dan berpikir dalam hatinya. Kan sekarang tidak ada tamu, tapi beliau malah minta dibuatkan 2 gelas teh. Karena perintah dari sang guru besar, maka dengan senang hati beliau turuti. Singkat cerita, jadilah teh itu, lalu dibawanya ke hadapan guru beliau, yakni Habib Abdullah bin Abdul Qadir Bilfaqih. Pada saat itu Habib Hasan berpikir, mungkin teh itu untuknya dan untuk sang guru. Akan tetapi, ternyata Habib Hasan saat itu malah disuruh keluar. "Ya Hasan, ente boleh keluar," ucap Habib Abdullah Bilfaqih. Lalu Habib Hasan pun keluar ruangan. Nampak dari kejauhan, Habib Hasan melihat sang guru seperti menunggu seorang tamu. Ia pun bertanya-tanya, siapakah tamu istimewa yang akan datang. Dengan masih menunggu dari jauh, tiba-tiba datanglah tukang siomay berpakaian compang-camping, dengan mengenakan handuk kecil di lehernya. Lalu tukang siomay itu diciumi kening dan pipinya oleh gurunya Habib Hasan. Terlihat juga tukang siomay itu memegangi jenggot gurunya itu. Melihat hal itu, dalam hati Habib Hasan bertanya-tanya, siapakah sebenarnya tamu itu? Lancang sekali dia terhadap gurunya itu. Tidak lama kemudian, karena Habib Hasan merasa perutnya sakit. Akhirnya, beliau menuju kamar mandi. Tidak selang lama, panggilan adzan berkumandang. Lalu Habib Hasan buru-buru menuju masjid pesantren. Dan ketika sebelum sampai masjid, bertemulah ia dengan sang guru beliau, Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir Bilfaqih. Beliau kemudian bercakap-cakap dengan Habib Hasan. "Ya Hasan, kemana saja tadi ente?" Dan dengan polosnya Habib Hasan menjawab, "Ane ke belakang Bib. Ane lagi sakit perut." Lalu guru beliau bilang lagi, "Coba tadi ente sabar sebentar menunggu Ane. Ane ajak salaman ama beliau." Habib Hasan pun kaget dan berkata, "Ya Habib, itu kan cuma tukang siomay." Lalu guru beliau berkata, "Enak aja ente. Ente lihat pakai kacamata tidak? Itu Nabiullah Khidir yang bertamu ama Ane. Kalau beliau pakai gamis dan imamah rapih, bisa-bisa semua orang-orang pada mau salaman." Subhanallah. Nabi Khidir alaihissalam dan Habib Soleh Tanggul. Proses bertemunya Habib Soleh dengan Nabi Khidir terjadi jauh setelah hijrahnya ke Tanggul.
Menurut Manakib menyebutkan, beliau bertemu dengan Nabi Khidir di pelataran stasiun Tanggul, yang berada di depan kediamannya. Diceritakan, pada saat itu Nabi Khidir menyamar sebagai pengemis. Habib Soleh yang pada saat itu sedang duduk di pelataran stasiun, kemudian beliau didatangi oleh pengemis tersebut. Seperti banyak diceritakan, bahwa Nabi Khidir datang dengan segala macam bentuk. Namun, sosoknya lebih banyak dengan menyamar sebagai pengemis. Pengemis itu kemudian meminta uang kepada Habib Soleh, yang saat itu beliau dipanggil dengan sebutan Yik Soleh. Karena uang yang dibawa Yik Soleh hanya 10 rupiah. Beliau tidak memberikannya, dan pengemis meninggalkannya. Namun beberapa menit kemudian, pengemis itu kembali lagi, dan melakukan hal yang sama, sampai 3 kali. Dipaparkan dalam cerita Manakib, Yik Soleh baru menyadari keanehan yang terjadi pada pengemis tersebut. Sehingga, beliau mencium tangan pengemis tersebut. Tak lama kemudian, datanglah segerombolan orang berjubah hitam-hitam menghampiri Yik Soleh. Mereka menanyakan rumah kediaman seseorang bernama Habib Soleh. Namun Yik Soleh tidak mengerti dengan seseorang yang bernama Habib Soleh tersebut. Namun para orang berjubah itu tetap menanyakan kediaman Habib Soleh. Kemudian Yik Soleh menjelaskan, bahwa tidak ada seseorang bernama Habib Soleh di daerah Tanggul. Dan yang ada hanya bernama Yik Soleh. Kemudian orang berjubah itu menguatkan pendapat, kalau seseorang yang dicari adalah seseorang yang berada di hadapannya. Menurut buku Manakib Habib Soleh, setelah terjadinya peristiwa tersebut, banyak masyarakat yang mengunjungi kediaman Habib Soleh. Nabi Khidir bertemu Imam Ali Zainal Abidin. Menurut riwayat, Nabi Khidir alaihi salam pernah datang kepada Ali Zainal Abidin, cucu baginda Nabi Muhammad. Abu Hamzah As-Samali meriwayatkan, sebagaimana dilansir oleh Abu Nuaim dalam kitab Hilyat Al-Auliya. Dalam riwayat tersebut Abu Hamzah bercerita, Ali Zainal Abidin sempat bertemu Nabi Khidir, ketika dia sedang bersedih. Ali merasa takut karena hidup di dunia, dan entah apa yang terjadi ketika sudah di akhirat nantinya. Saat itu, Ali Zainal Abidin tiba-tiba didatangi oleh seorang pria tampan, dengan berpakaian rapi dan indah. Lalu pria itu bertanya pada Ali tentang kesedihannya. "Wahai Ali bin Hasan, mengapa kau terlihat sedih dan tertekan? Apakah karena dunia? Ia adalah rezeki yang ada. Ia dimakan oleh orang baik dan orang jahat." Lalu Ali Zainal Abidin menjawab, "Bukan karena dunia aku bersedih. Lantas, apakah karena akhirat? Ia adalah janji yang pasti. Urusan di dalamnya ditetapkan oleh Sang Raja yang Maha Kuasa." Tanyanya lagi, "Bukan karena itu aku bersedih," jawab Ali Zainal Abidin. Ternyata, saat itu Ali takut sekali akan fitnah yang berasal dari Ibnu Al-Zubair. Kemudian pria itu menegaskan akan kuasa Allah yang selalu melindungi, dan mengabulkan setiap permintaan hambanya. Tiba-tiba, pria misterius itu pergi dan menghilang. Lalu ada yang memberitahu Ali, bahwa pria yang menyambanginya tadi adalah Nabi Khidir alaihi salam. Nabi Khidir bertemu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Kisah ini terjadi di kisaran tahun 488 Hijriah, yang pada saat itu berada dalam dinasti Abbasiyah. Ketika itu, umur Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mencapai 18 tahun. Kisah ini menceritakan kejadian Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dihadang oleh seorang nabi yang sangat misterius keberadaannya, yaitu Nabi Khidir alaihi salam. Penghadangan ini dilakukan ketika Syekh Abdul Qadir muda akan memasuki kota Baghdad. Dalam penghadangan tersebut, Nabi Khidir berkata kepada Syekh Abdul Qadir, "Aku tidak akan mengizinkan kamu memasuki kota Baghdad, sampai 7 tahun yang akan datang.
Oleh sebab inilah, Syekh Abdul Qadir tinggal di pinggiran sungai Tigris, hingga 7 tahun lamanya. Beliau hanya makan dedaunan dari jenis daun yang boleh dimakan. Sampai-sampai, menurut riwayat, leher beliau sempat berubah warnanya menjadi hijau. Beliau menjalani hal tersebut, hingga terjadi peristiwa pada suatu malam. Beliau mendengar suara tanpa rupa yang tertuju kepadanya. Suara itu mengatakan, "Wahai Abdul Qadir, masuklah kota Baghdad sekarang." Barulah setelah mendengar suara itu, Syekh Abdul Qadir pun memasuki kota Baghdad. Waktu itu adalah malam hari yang teramat dingin dan juga turun hujan. Sehingga, Syekh Abdul Qadir pun melangkahkan kakinya mendekati sebuah zawiyah, sebutan dari suatu pondokan sufi. Zawiyah atau pondokan sufi itu diasuh oleh Syekh Hamad bin Muslim Ad-Dabbas. Namun ternyata, beliau malah menyerukan kepada murid-muridnya, "Kuncilah pintu zawiyah." Tapi aturlah cahaya lampu tetap mengarah ke arah luar zawiyah. Sementara itu, Syekh Abdul Qadir muda hanya duduk di samping pintu zawiyah tersebut. Sejenak waktu berlalu, kemudian Allah menurunkan rasa kantuk yang berat kepadanya, hingga beliau merasa sangat ngantuk dan lalu tertidur. Akhirnya saat pagi tiba, pintu zawiyah pun dibuka. Dan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani melangkah masuk ke dalamnya. Kemudian Syekh Hamad Ad-Dabbas melangkah maju menyambut beliau, dan memeluk beliau dengan pelukan yang lembut dan hangat. Air mata menetes di pipi Syekh Hamad Ad-Dabbas sembari berkata, "Anakku Abdul Qadir, hari ini adalah tanggung jawab kami di sini. Akan tetapi, di masa yang akan datang adalah giliranmu untuk bertanggung jawab di zawiyah ini. Maka, nanti jika kamu telah memegangnya, bimbinglah si tua yang rambutnya sudah memutih ini." Nabi Khidir bertemu Syekh Ibrahim Al-Khawas. Sebagaimana telah diriwayatkan oleh Al-Hatib Al-Baghdadi, sepulang dari sebuah perjalanan beliau, Syekh Ibrahim Al-Khawas pernah ditanya, "Apa yang engkau alami selama perjalanan?" Kemudian Syekh Ibrahim Al-Khawas menjawab, bahwasannya dia sempat terjatuh karena kehausan. Lalu tiba-tiba datang seorang pria tampan berpakaian bagus. Pria itu sedang menunggangi kuda dan memberikannya air minum. Hingga pada akhirnya, Syekh Ibrahim Al-Khawas tidak merasa kehausan lagi. Setelahnya, pria itu menawari naik ke atas kudanya. Tanpa disadari, ternyata dia sudah ada di sebuah di dataran tinggi. Pria misterius lalu itu bertanya, "Apa yang kau lihat?" "Itu sepertinya kota Madinah," jawab Syekh Ibrahim Al-Khawas. Pria itu kemudian meminta Syekh Ibrahim Al-Khawas untuk turun. "Turunlah, dan sampaikan salam dariku untuk Rasulullah. Tolong ucapkan kepada beliau, saudaramu Hadir menyampaikan salam kepadamu." Nabi Khidir bertemu Muhriz bin Khalaf. Muhriz bin Khalaf adalah seorang sastrawan. Syekh Muhriz bin Khalaf bertemu dengan Nabi Khidir, sebagaimana diriwayatkan oleh banyak orang. Ketika Al-Qadhan sedang mencari sejumlah buku di Tunis, kemudian ia datang ke masjid. Di sana ia bertemu dengan saudara sastrawan, yaitu Muhriz bin Khalaf. Dia pun menanyakan keberadaan seorang sastrawan tersebut. Lalu ada yang mengatakan bahwa sastrawan tersebut ada di sebuah masjid. Dan dia sedang berbicara bersama seorang pria tidak dikenal. Al-Qadhan pun segera menyalakan lampu, lalu menghampiri Syekh Muhriz untuk mencari tahu, siapa sebenarnya pria yang sedang bersamanya itu. Anehnya, ketika dia mendekati masjid, tiba-tiba lampu padam. Lalu ia menyalakan lagi, hingga 3 kali. Saudara sang sastrawan pun mengatakan pada Al-Qadhan, jika pria tadi yang bersama Muhriz sudah keluar.
Dan akhirnya, Al-Qathan pun bertanya pada Muhriz. Dan jika ia tidak diberitahu, maka dia akan menyebarkannya. Muhriz pun akhirnya mengatakan, bahwa pria itu adalah Abu al-Abbas al-Khodir, atau Nabiullah Khidir alaihi salam. Nabi Khidir bertemu Syekh Zakaria al-Ansori. Syekh Zakaria al-Ansori pernah bercerita, pada suatu saat, saudaraku Syekh Ali An-Nabtaini berkumpul dengan Nabi Khidir. Syekh Ali An-Nabtaini pernah bertanya kepada Nabi Khidir mengenai ulama-ulama Mesir yang hidup pada masa itu. Dan Khidir menjelaskan tentang ihwal setiap ulama. Bagaimana dengan Syekh Zakaria? Tanya Syekh Ali. Tidak ada masalah. Dia orang yang baik. Hanya saja ia berjiwa kecil. Setelah mengetahui kabar perbincangan Nabi Khidir dan Syekh Ali, kemudian Syekh Zakaria berkata, ketika Syekh Ali An-Nabtaini mengirim utusan dan menyampaikan kabar itu kepadaku, hatiku seakan sempit. Aku tidak mengetahui apa yang dimaksud oleh Nabi Khidir dengan jiwa kecil. Aku kemudian mengirim utusan untuk meminta penjelasan soal ungkapan itu. Setelah ditanyakan penjelasan kepada saudaranya itu, kemudian Nabi Khidir menjawab, jika mengutus seseorang untuk utusan sesuatu, ia selalu mengatakan, Syekh Zakaria berkata kepadamu. Artinya, ia menyebut dirinya sendiri sebagai Syekh. Semenjak kejadian itulah, Syekh Zakaria tidak pernah lagi melampirkan sebutan Syekh di dalam suratnya. Nabi Khidir bertemu Abu Al-Qasim Al-Baghawi. Pada suatu hari, Abu Al-Qasim Al-Baghawi sedang mengantar seseorang yang akan berhaji, hingga ke wilayah Al-Qadisiyah. Dari situlah, dia memiliki keinginan untuk menunaikan ibadah haji. Namun sayang, dia mempertimbangkan karena keadaannya. Saat itu dia hanya memiliki bekal 5 dirham saja. Lalu ada seorang pria menghampirinya dan berkata, wahai Abu Al-Qasim, nama besar dan niat yang lemah telah menghalangimu untuk berhaji. Lalu Abu Al-Qasim menjawab, iya, memang demikian adanya. Apakah kau ingin menemaniku? Kata pria misterius itu. Lalu Abu Al-Qasim menjawab, tentu saja aku mau. Kemudian dia ikut bersama pria itu, dan kemudian menjauh dari rombongannya. Ketika waktu istirahat tiba, yaitu antara Isya dan Sahur, mereka pun singgah di suatu tempat. Pria misterius itu menawarinya sebuah makanan, dan tentunya Abu Al-Qasim tidak menolaknya. Pria itu memintanya untuk bangun, dan diperlihatkan makanan lezat seperti roti, sayuran-sayuran, dan daging yang siap disantap. Sedangkan, pria misterius itu tidak ikut makan. Setelah beberapa lama singgah di tempat lainnya, tiba-tiba pria itu menghilang. Abu Al-Taib pernah bertanya kepada Abu Al-Qasim Al-Baghawi, apakah engkau mengetahui pria tersebut? Kemudian Al-Baghawi menjawab, aku mengira ia adalah Nabiullah Khidir alaihi salam. Nabi Khidir bertemu Bishr Al-Hafi. Syekh Bishr Al-Hafi juga pernah diriwayatkan bertemu dengan sosok Nabiullah Khidir. Saat itu, Nabi Khidir datang ke rumah Syekh Bishr Al-Hafi. Pada suatu hari, ketika Bishr memasuki rumahnya, tiba-tiba di dalam ada seorang pria bertubuh tinggi. Nampaknya, sosok pria tersebut sedang mengerjakan sholat. Setelah dia melihatnya, lalu orang itu memberi salam, dan langsung berkata, aku adalah Khidir. Kemudian Bishr pun berkata, ajarilah sesuatu yang bermanfaat untukku. Pria itu menjawab,
Ucapkanlah, aku memohon ampun kepada Allah, dari setiap perjanjian yang aku langgar. Dan juga dari setiap nikmat yang aku pergunakan untuk bermaksiat kepadanya. Kemudian di kejadian lainnya, Bishr meminta Nabi Khidir mendoakannya. Semoga Allah menutupi ketaatan itu untukmu. Ucap Nabi Khidir alaihi salam. Lelaki yang bertemu Nabi Khidir. Diceritakan ketika Hasan Basri berceramah di hadapan jemaahnya, tiba-tiba datang seseorang yang matanya kehijau-hijauan. Melihat hal yang demikian, Hasan Basri kemudian bertanya kepadanya, apakah memang begini engkau dilahirkan oleh ibumu, ataukah ini sebagai tanda? Orang yang baru datang itu berkata, apakah memangnya engkau kenal kepadaku, wahai Abu Said? Hasan Basri berkata, siapa engkau sebenarnya? Lelaki itu memperkenalkan dirinya, sehingga jelaslah bagi semua jemaah yang ada di tempat itu. Hasan Basri lalu berkata lagi, tolong ceritakan bagaimana kisahmu. Lelaki itu berkata lagi, pernah pada suatu hari dahulu, aku mengangkut semua barang-barangku ke dalam kapal. Aku pun kemudian berlayar menuju Cina. Ketika berlayar mengharungi lautan yang dalam, tiba-tiba angin bertiup sangat kencang. Karena terjadi ombak yang begitu hebat, akhirnya kapal yang saya naiki pun terbalik. Rupanya, ajalku belum tiba, dan aku dibawa oleh ombak ke sebuah pantai. Aku terdampar di suatu pulau yang tidak didiami oleh manusia. 4 bulan lamanya aku seorang diri di pulau itu. Makanan tidak ada, kecuali daun-daunan dan batang kayu yang lapuk. Bahkan minuman pun tidak ada, kecuali air mata yang sentiasa mengalir karena sedihnya. Karena tidak terdaya lagi menahankan hidup seperti itu, sehingga aku sudah bermaksud berenang menyeberangi lautan yang luas itu. Ketika berjalan mendekati laut yang ombaknya melambai-lambai itu, tiba-tiba di hadapanku sudah ada istana, yang pintunya seperti perak. Kubuka pintunya, rupanya di dalam ada bilik-bilik, dan beberapa ruang tamu yang lengkap dengan perhiasan. Di dalam istana itu juga ada beberapa buah peti, yang dihiasi dengan berbagai permata. Aku mencoba membuka salah satu peti itu. Aku dekati peti itu, kemudian terasalah bau semerbak yang cukup harum. Aku mencoba membukanya perlahan-lahan, rupanya di dalam ada mayat yang masih segar, seperti orang yang sedang tidur. Aku tutup semula peti itu, kemudian aku keluar dari istana itu. Baru saja turun dari tangga istana, aku berjumpa dengan 2 orang pemuda kacak dan nampak ramah. Mereka bertanya tentang siapa aku, dan aku pun memberikan butir-butir pribadiku. Mereka berkata lagi, pergilah ke pohon sana. Di bawah pohon itu ada taman yang indah. Dan di situ, nanti ada orang tua yang sedang mengerjakan sholat. Dia itu baik orangnya. Ceritakan dirimu, dan keadaanmu kepadanya, kemudian nanti dia akan menunjukkan jalan kepadamu. Aku pun pergi ke pohon yang mereka tunjukkan itu. Dan memang benar, di bawahnya ada seorang lelaki tua sedang duduk berzikir. Aku ucapkan salam kepadanya, kemudian dia pun menjawabnya. Dia tanya tentang siapa diriku, kemudian aku pun menerangkannya. Dia tanya, mengapa aku sampai di tempat itu. Dan kemudian aku menceritakan semuanya. Lelaki itu lalu terdiam sejenak merenungkan perjalananku, dan macam-macam yang aku lihat sebelumnya. Dia tanya lagi, di mana kampungku, dan kemudian aku menceritakan semuanya. Kemudian lelaki itu berkata, kalau begitu, kamu duduklah dahulu. Aku pun duduk saja memperhatikan lelaki itu. Tidak lama kemudian, datanglah tumpukan awan mendekati beliau. Anehnya, awan itu sanggup berkata seperti manusia, dan berucap kepada sang penghuni istana. Assalamualaikum, wahai wali Allah. Beliau menjawab salam awan itu, dan kemudian awan itu pun berhenti di hadapan beliau. Beliau lalu bertanya kepada awan itu, kemana engkau mau pergi? Awan itu menjawab,
Aku mau pergi ke kampung ini, dan kampung ini. Kemudian awan itu pun pergi seperti ditiup angin. Setelahnya, datang lagi awan-awan yang lain, dan kesemuanya berhenti di depan beliau. Beliau bertanya lagi kepada awan yang datang kemudian, "Kemana engkau mau pergi?" Awan itu pun menjawab, "Saya mau pergi ke Bashrah." Beliau kemudian berkata, "Kalau begitu, turunlah dahulu." Awan itu pun turun, dan berhenti di hadapan beliau. Beliau berkata lagi kepada awan itu, "Bawalah orang ini ke depan rumahnya dengan selamat." Nampaknya, awan itu sudah siap untuk mengangkut saya. Sebelum berangkat, saya bertanya kepada orang tua itu, "Demi Tuhan yang telah memuliakan engkau, tolong ceritakan kepadaku, istana apakah itu tadi, siapa dua orang pemuda itu, dan siapakah engkau sebenarnya?" Orang tua itu berkata, "Istana yang engkau lihat tadi itu, adalah tempat para syuhada yang gugur di laut. Orang-orang yang mati syahid di laut telah diangkut oleh malaikat. Mayat para syuhada itu mereka masukkan ke dalam peti, yang telah dihiasi dengan emas dan permata, disembur dengan wangi-wangian. Dan mereka menyimpan di dalam istana, seperti yang engkau lihat tadi. Dua orang pemuda tampan yang engkau jumpai tadi adalah malaikat, yang disuruh Allah untuk menguruskan mereka pada waktu pagi dan petang. Sedangkan aku ini adalah Khidir. Aku dahulu pernah memohon kepada Allah, supaya mengumpulkan, atau menggabungkan aku dengan umat Nabi kamu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam." Lelaki yang dibawa awan dan datang menjumpai Hasan Basri itu berkata lagi, "Sewaktu terbang bersama awan, aku pun terperanjat, karena melihat sesuatu hal yang mengejutkan. Dan itulah sebabnya, sekarang mataku seperti yang engkau lihat ini." Mendengar yang demikian Hasan Basri berkata, "Sungguh mengagumkan pengalaman hidupmu." Nabi Khidir menyamar menjadi pengemis. Guru mulia Hubabah Ummu Salim, istri Habib Umar bin Hafidz. Beliau biasa baca surah Al-Fatihah sebanyak 150 kali setiap hari. Demikian juga Kiai Haji Hamid Pasuruan, yang biasa membaca surah Al-Fatihah sebanyak 100 kali tiap hari. Diketahui, keduanya sama-sama sering didatangi Nabi Khidir. Dikisahkan dari Ummu Al-Muqaddam. Pada suatu hari, ada seorang muslimah pecinta Sayyidah Fatimah. Ia berniat ingin istiqomah membaca surah Al-Fatihah, seperti halnya yang diajarkan Hubabah Ummu Salim. Dia biasa membaca Al-Fatihah disertai puasa sunnah Nabi Daud. Sebelumnya, sumur miliknya itu tidak bisa keluar air sama sekali. Ia ingin membetulkan ke tukang ledeng, tapi ia tidak punya uang. Di siang hari, ketika ia lagi asyik zikir baca surah Al-Fatihah, tiba-tiba ada seorang pengemis. "Assalamualaikum. Tolong bagi sedekahnya." Sontak pecinta Sayyidah Fatimah itu terkejut seraya membatin hatinya. Ini Nabi Khidir. Sebab, wajah pengemis itu ada cahaya kehijauan berkilau, beda dengan manusia biasa. Akan tetapi, perempuan itu hanya punya uang 20.000, dan kemudian diberikan semua kepada Nabi Khidir yang menyamar pengemis tadi. Lalu pengemis itu berkata, "Semoga kamu dan keluarga kamu dibalas kebaikannya oleh Allah." Tidak lama kemudian, sosok pengemis itu menghilang. Padahal, di samping rumahnya lagi banyak orang, tapi tak ada yang melihat pengemis tersebut, kecuali dirinya sendiri. Di waktu menjelang sholat asar, ternyata air di gentong habis. Ia kemudian mau meminta bantuan ke tetangganya karena kerannya rusak. Sebelum meminta bantuan, tiba-tiba hatinya berkata, "Airnya pasti deras, sebab kalau ada Nabi Khidir semuanya jadi subur." Dan ketika ia menyalakan air, tiba-tiba air keluar deras. Subhanallah. Mengenali penyamaran Nabi Khidir itu sebenarnya mudah, bagi yang istiqomah membaca surah Al-Fatihah. Nabi Khidir menasihati pedagang.
Berkata Ibnu Abu Dunya, bercerita kepadaku ayahku, yang didengarnya dari Ali bin Syakik. Dari Ibnu Al-Mubarak, dari Umar bin Muhammad bin Al-Mukandar, ia berkata, ada seorang pedagang yang banyak memuji-muji barangnya, dan banyak bersumpah untuk meyakinkan orang lain. Tiba-tiba datang kepadanya seorang tua dan berkata, wahai pedagang, jualah barangmu, tetapi jangan banyak bersumpah. Akan tetapi, pedagang itu masih banyak berbicara dan bersumpah, yang menyebabkan orang tua itu berkata lagi, wahai pedagang, berdaganglah secara jujur, dan jangan banyak bersumpah. Bahkan orang tua itu berkata lagi, berdaganglah yang patut dan wajar. Mendengar nasihat tersebut, pedagang itu berkata, inilah yang patut saya lakukan. Kemudian orang tua itu berkata lagi, utamakanlah kejujuran, walaupun berat melakukannya. Dan tinggalkanlah berbohong, walaupun ia akan membawa keuntungan. Akhirnya pedagang itu berkata, kalau begitu, tuliskanlah semua yang engkau sebutkan ini. Orang tua itu lalu berkata, kalau ditakdirkan sesuatu itu, maka adalah ia. Menurut mereka, yang datang menegur itu adalah sosok Nabi Khidir. Diriwayatkan oleh Abu Amr, dari Yahya bin Abi Tholib, dari Ali bin Hashim, dari Abdullah, berkata, pernah Ibnu Umar duduk-duduk di satu tempat, sedangkan seorang lelaki yang tidak berapa jauh dari tempatnya, ia sudah mulai membuka jualannya. Pedagang itu banyak bersumpah untuk melariskan jualannya. Tiba-tiba, datang kepadanya seorang lelaki dan berkata, takutlah kepada Allah, dan jangan berbohong. Hendaklah engkau berkata jujur, walaupun berat melakukannya. Dan jauhilah berdusta, walaupun ia membawa manfaat. Dan jangan tambah-tambahi dari cerita orang lain, atas apa yang ada. Ibnu Umar yang mendengar teguran orang tua itu, ia kemudian berkata kepada peniaga itu, pergi dan ikuti dia. Dan suruhlah dia supaya menulis, tentang apa yang disebutkannya tadi. Pedagang itu pun pergi mengikutinya, dan memintanya supaya menuliskan, tentang apa yang disebutkannya tadi. Akan tetapi, orang tua itu hanya berkata, kalau sesuatu itu sudah ditentukan Allah, maka adalah ia. Kemudian orang tua itu pun tiba-tiba saja menghilang. Pedagang itu kembali menjumpai Ibnu Umar, serta menceritakan atas apa jawaban orang tua itu. Kemudian Ibnu Umar berkata, yang datang itu adalah Nabi Khidir. Ada juga riwayat yang hampir sama dengan ini, yang menjelaskan, ada dua orang lelaki yang berjualan tidak berapa jauh dari Abdullah bin Umar. Salah seorang dari pedagang itu banyak bersumpah, untuk melariskan barang-barang jualannya. Ketika pedagang itu berbicara mempromosikan jualannya, tiba-tiba datang seorang lelaki, kemudian berkata kepada pedagang yang banyak bersumpah itu, wahai hamba Allah, takutlah kepada Allah, dan janganlah banyak bersumpah. Sesungguhnya tidak akan bertambah rezekimu, jika engkau melakukan banyak bersumpah. Dan sebaliknya, tidak akan mengurangi rezekimu, jika engkau tidak bersumpah. Oleh karena itu, berbicaralah yang wajar-wajar saja. Pedagang itu lalu menjawab, inilah yang menurut saya wajar. Akan tetapi, lelaki tua itu tetap mengulang nasihatnya lagi. Dan ketika dia akan pergi, dia berkata lagi, ketahuilah, bahwa termasuk cabang iman ialah, mengutamakan kejujuran walaupun berat melaksanakannya. Dan meninggalkan kebohongan, walaupun ia dianggap membawa keuntungan. Setelah memberi nasihat atau teguran, lelaki itu pun pergi. Ibnu Umar lantas berkata kepada pedagang itu, kejarlah dia, dan mintalah supaya dituliskan, tentang apa yang disebutkannya tadi. Pedagang itu pun pergi mengejarnya, dan berkata kepadanya, wahai hamba Allah, tuliskanlah apa yang engkau sebutkan supaya Tuhan dirahmati Allah. Lelaki itu tidak mau menulisnya, akan tetapi ia mau mengulangi apa yang disebutkannya tadi. Jadi, menurut Ibnu Umar, bahwasanya yang datang tadi itu adalah Nabiullah Khidir alaihi salam.
Kiai Hashim menggendong Nabi Khidir. Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari adalah seorang ulama terkemuka asal Indonesia. Diceritakan, beliau pernah menggendong Nabi Khidir yang berwujud kakek tua, saat terjadi hujan. Ketika belajar di pesantren Kiai Khalil Bangkalan, hari demi hari Kiai Hashim lalui dengan penuh semangat. Dengan sangat gigih, Kiai Hashim menuntut ilmu dan berguru pada Kiai Khalil Bangkalan. Tidak sekalipun Kiai Hashim muda mengeluh, ketika diminta untuk merawat hewan ternak milik Syekhona Khalil Bangkalan. Setelah semua pekerjaan selesai, kemudian dilanjut dengan rutinitas sholat Isya berjamaah di pesantren. Para santri yang telah selesai melaksanakan ibadah wajib, kemudian diberikan pendidikan keagamaan yang diisi langsung oleh Kiai Khalil Bangkalan. Pengajian malam tersebut dilakukan setiap hari. Hingga pada suatu ketika, langit Bangkalan ditutupi awan gelap, hingga hujan mengguyur tanah pesantren Kademangan. Namun pada malam itu, Syekhona Khalil Bangkalan hanya terdiam di hadapan para santrinya, tanpa memberikan kajian apapun. Para santrinya pun tidak ada yang berani menanyakan hal ganjil tersebut kepada sang guru. Dari kejauhan, terlihat ada kakek tua yang datang ke pesantren Kademangan. Orang itu hendak bertemu dengan Kiai Khalil Bangkalan, meski pada saat itu sedang hujan deras. Kiai Khalil pun langsung segera berdiri, lalu memerintahkan santrinya untuk menjemput kakek tua tersebut. "Adakah di antara kalian yang mau menggendong, dan membawa tamuku yang sedang kehujanan di sana?" tanya Kiai Khalil Bangkalan kepada santri-santrinya. Kemudian, tanpa berpikir panjang, Kiai Hashim Asy'ari bersedia menawarkan diri, untuk menjemput tamu tersebut. "Biar saya saja Kiai," ucap Kiai Hashim Asy'ari muda. Tanpa berlama-lama, Kiai Hashim Asy'ari bergegas menjemput tamu itu dengan cara digendong. Setibanya di tempat, Kiai Khalil Bangkalan menyambut kedatangan tamunya dengan begitu akrab, dan memintanya untuk masuk ke dalam ruangan khusus. Keduanya saling berbincang-bincang di dalam ruangan, tanpa diganggu oleh siapapun. Usai menemui tamunya, Kiai Khalil Bangkalan kemudian datang menemui para santri, untuk kembali meminta bantuan. "Siapakah di antara kalian yang mau mengantarkan kembali orang tua ini?" tanya Kiai Khalil Bangkalan pada santrinya. Untuk yang kedua kalinya, Kiai Hashim muda kembali bersedia membantu mengantarkan sang tamu, dengan cara digendong seperti awal tadi. Setelah tamu tua dan Kiai Hashim Asy'ari keluar dari kawasan pesantren, barulah Syekhona Khalil mengatakan pada santri-santrinya. Beliau menjelaskan, bahwa kakek tua yang sedang digendong oleh Kiai Hashim muda adalah sosok Nabiullah Khidir alaihi salam. Ucapan yang dilontarkan Kiai Khalil Bangkalan, sontak membuat para santri di kawasan pesantren merasa terkejut. Mereka tidak menyangka, bahwa sosok tadi yang tengah digendong Kiai Hashim adalah Nabi Khidir. Kalau saja mereka mengetahuinya dari awal, mungkin pada saat itu sudah berebut menggendongnya. Nabi Khidir datang ke Baitullah. Berkata Abu Naim dalam kitab Al-Hilyah. Bercerita kepada kami Ubaidullah bin Muhammad. Dari Muhammad bin Yahya, dari Ahmad bin Mansur, dari Ahmad bin Jamil, katanya berkata Sufyan bin Uyainah. Pada waktu saya tawaf di Baitullah, tiba-tiba saya melihat seorang, yang sedang memimpin satu rombongan jamaah mengerjakan tawaf. Saya bersama orang yang berdiri di sekelilingku memperhatikan lelaki itu. Ada di antara mereka yang berkata, lelaki yang memimpin rombongan yang tawaf itu nampaknya seorang yang ikhlas dan berilmu. Kami perhatikan dia, bahkan kami ikuti kemana dia pergi. Lelaki itu pergi ke makom Ibrahim, kemudian mengerjakan sholat di situ. Selesai sholat, dia menengadahkan kedua tangannya seraya berdoa. Setelah itu, dia melihat ke arah kami dan berkata, "Tahukah kamu, apa kata Tuhanmu?" Kami menjawab, "Kami tidak tahu." Dia berkata lagi, "Tuhanmu berfirman, Aku adalah Raja. Dan kamu mendakwa diri sebagai Raja.
Kemudian dia memalingkan wajahnya ke arah kiblat, dan menengadahkan kedua tangannya sebagai tanda berdoa. Kemudian dia berpaling kepada kami, dan berkata, "Tahukah kamu, apakah kata Tuhanmu?" Kami menjawab, "Kami tidak tahu." Dia berkata lagi, "Tuhanmu berfirman, Akulah yang maha hidup, dan tidak akan mati untuk selamanya. Kamu mendakwa dirimu hidup, dan tidak akan mati." Setelah itu, dia menghadap ke arah kiblat, dan seraya berdoa. Selesai berdoa, dia berpaling kepada kami, sambil berkata, "Tahukah kamu, apa kata Tuhanmu?" Kami menjawab, "Tidak. Saya tidak tahu." Dia kembali berkata, "Tuhanmu berkata, Akulah Tuhan yang apabila menghendaki sesuatu, jadilah, maka akan jadi. Adakah di antara kamu, yang mengaku apabila menginginkan sesuatu jadi, apakah seketika akan terus jadi?" Ibnu Uyainah berkata lagi, "Kemudian dia pun pergi, dan kami tidak melihatnya lagi. Setelah itu, saya berjumpa dengan Sufyan Ats-Tsauri dan dia berkata, barangkali lelaki itu adalah sosok Nabi Khidir, atau wali Allah yang lain." Kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir. Kisah Nabi Khidir yang paling populer adalah saat perjumpaannya dengan Nabi Musa alaihissalam. Perjumpaan itu konon bermula dari sebuah pernyataan dari Nabi Musa. Ketika sedang berkumpul dengan kaumnya, tiba-tiba ada seseorang yang berkata, "Tentunya, tidak ada orang yang lebih tahu soal Allah daripada Nabi Musa." Ucap salah satu pengikut Nabi Musa. Mendengar ungkapan tersebut, Nabi Musa pun mengiyakan. Sehingga, setelah kejadian itu Allah langsung menegurnya. Nabi Musa lalu diperintahkan untuk menemui seseorang yang tinggal di sebuah tempat. Allah kemudian menjelaskan, "Bawalah olehmu seekor ikan. Lalu simpan dalam keranjang. Di mana ikan itu menghilang, di sanalah hamba itu berada." Hamba dimaksud tak lain adalah Nabi Khidir alaihissalam. Singkat cerita, Nabi Musa mengambil seekor ikan, lalu memasukkannya ke dalam keranjang. Setelah itu, dirinya berangkat ditemani seorang pemuda muridnya, yang bernama Yusha bin Nun. Tibalah keduanya di sebuah batu besar. Ketika mereka bermaksud untuk merebahkan kepala sejenak, keduanya justru malah tertidur. Sementara, ikan yang ada dalam keranjang mulai meronta, hingga akhirnya keluar dan terjatuh ke lautan. Kejadian ini pun diabadikan dalam Al-Quran dalam surat Al-Kahfi. Lalu ikan itu melompat dan mengambil jalannya ke laut. Ketika Nabi Musa terbangun, kawannya lupa mengabarkan kepadanya tentang keberadaan ikan yang mereka bawa. Keduanya malah justru melanjutkan perjalanannya selama sehari semalam. Keesokan harinya, Musa baru berkata kepada muridnya, "Bawalah kemari makanan kita, sesungguhnya kita telah merasa letih karena perjalanan kita ini." Semula memang Nabi Musa seperti yang tidak mendapati rasa letih, hingga tibalah di tempat yang diperintahkan Allah dan bertanya demikian. Muridnya lantas menjawab, "Tahukah engkau, tatkala kita mencari tempat berlindung di batu tadi, sesungguhnya aku lupa bercerita tentang ikan itu. Dan tidak ada yang melupakanku, kecuali setan dan ikan itu mengambil jalannya ke laut dengan cara yang sangat aneh." Benar sekali, ikan itu mengambil jalannya di laut, sehingga Musa dan muridnya pun terheran-heran. Musa kembali berkata, "Itulah tempat yang kita cari." Akhirnya, keduanya pun kembali, dan mengikuti jejak mereka semula. Keduanya menyusuri jejak mereka semula, hingga sampai lagi di Baru Besar. Tiba-tiba ada seorang pria yang berselimutkan sebuah kain. Nabi Musa pun mengucap salam, dan dijawab oleh pria berselimut, yang belakangan ia dikenali sebagai Nabi Khidir. "Bagaimana salam di tempatmu?" tanya Nabi Khidir. Musa lalu memperkenalkan diri. "Aku adalah Musa." Kemudian ditanyalah oleh Khidir, "Apakah Musa kaum Bani Israel?" Nabi Musa pun menjawab, "Benar."
Aku menemuimu, agar engkau mengajariku sebuah ilmu." Kemudian, Musa meminta izin untuk mendampingi dan mengikuti Khidir. Namun, keinginannya itu diragukan oleh hamba yang soleh itu. "Sesungguhnya kamu sekali-kali tidak akan sanggup sabar bersamaku, wahai Musa. Sebab, aku memiliki sebuah ilmu Allah yang telah diajarkan kepadaku, namun ilmu itu tidak engkau ketahui. Begitu juga engkau memiliki ilmu Allah, yang telah diajarkannya kepadamu, tetapi tidak aku ketahui." Musa pun berusaha meyakinkan Khidir. "Insya Allah, engkau akan mendapati aku sebagai orang yang sabar. Dan aku tidak akan menentangmu dalam sesuatu urusan pun." Secara tidak langsung, Nabi Khidir menjanjikan kepada Nabi Musa, bahwa kemampuannya untuk bersabar ditentukan oleh perkenan dan kehendak Allah. Tak lupa, sang hamba memberi persyaratan kepada Nabi Musa, agar tidak bertanya apa-apa kepadanya, sampai dirinya menjelaskan semua alasan di balik apa yang dilakukannya. "Jika engkau mengikutiku, janganlah engkau menanyakan kepadaku tentang sesuatu apapun, sampai aku sendiri menerangkannya kepadamu," ucap Nabi Khidir alaihissalam. Maka berjalanlah Nabi Musa dan Nabi Khidir menyusuri pinggiran pantai. Saat ingin menyeberangi pantai yang lain, keduanya mendapati kapal kecil yang tengah mengangkut para penumpang. Untungnya, para awak kapal telah mengenali Nabi Khidir. Singkatnya, mereka pun membawa Khidir dan Musa menuju pantai yang dituju, tanpa mereka diminta imbalan apapun. Di saat demikian, keduanya melihat seekor burung yang hinggap di pinggir kapal. Lalu sang burung meminum sedikit air laut dengan paruhnya. Nabi Khidir berbisik kepada Musa, "Demi Allah, tidaklah ilmuku dan ilmumu di sisi Allah, kecuali seperti air laut yang diambil burung itu dengan paruhnya." Saat keduanya berada di dalam kapal, Nabi Musa merasa heran luar biasa. Hal itu disebabkan, karena ia melihat Khidir melubangi kapal tersebut, dengan cara melepas salah satu papannya. Nabi Musa pun terlupa, dan ingkar akan janjinya. Dalam pikirnya, setiap kerusakan di muka bumi adalah kejahatan. Dan kejahatan lebih berat lagi, karena dilakukan kepada orang-orang yang telah berbuat baik kepada dirinya. Nabi Musa lantas menanyakannya, "Mengapa engkau melubangi perahu itu, yang akibatnya akan menenggelamkan penumpangnya? Sesungguhnya engkau telah berbuat satu kesalahan besar." Di sana Khidir kemudian mengingatkan Nabi Musa akan janjinya. "Bukankah aku telah berkata, sesungguhnya engkau sekali-kali tidak akan sabar bersama dengan aku?" Pertanyaan Nabi Musa yang pertama dilakukannya karena lupa, sebagaimana yang pernah disampaikan oleh Rasulullah. Keduanya pun melanjutkan perjalanan. Namun, Nabi Musa kembali melihat keanehan yang dilakukan Nabi Khidir. Pada saat itu, Nabi Khidir mengambil seorang anak kecil yang sedang lucu-lucunya, dan masih aktif bermain. Kemudian beliau menidurkannya, lalu membunuh anak kecil itu. Melihat hal itu, lagi-lagi Musa tak mampu bersabar. Ia kembali mengingkari janjinya. Padahal, dirinya tahu akan janji yang telah disampaikannya. "Mengapa engkau membunuh jiwa yang bersih? Dia bahkan bukan orang yang telah membunuh orang lain. Sesungguhnya engkau telah melakukan suatu yang mungkar." Khidir pun melontarkan teguran yang sama kepada Musa. "Bukankah aku telah berkata, sesungguhnya engkau sekali-kali tidak akan mampu sabar bersamaku?" Di sini Musa pun menyadari, jika dirinya tidak akan mampu lama-lama menemani Nabi Khidir, sang hamba yang soleh itu. Ia tak kuasa melihat setiap kejadian yang dialaminya. Sementara, dirinya hanya bisa terdiam. Keadaan itu kembali kepada dua hal. Pertama, kembali kepada tabiat Nabi Musa. Sebagai sosok yang berjiwa pemimpin, Nabi Musa mungkin sudah terbiasa kritis atas setiap apa yang telah dilihatnya. Di saat yang sama, ia tidak terbiasa berdiam diri ketika melihat perkara yang tidak disukainya. Kedua, syariat Nabi Musa tidak membenarkan pembunuhan terhadap seorang anak, yang kemudian membiarkan pembunuhnya, bagaimanapun keadaan pelakunya.
Artinya, dalam hal ini, Nabi Musa mengakui kesalahan yang dilakukannya terhadap Khidir. Karenanya, ia kembali meminta kesempatan yang ketiga, dan berjanji lagi akan patuh terhadap perkataan Nabi Khidir. Jika ia kembali bertanya sesuatu, maka dirinya berhak untuk berpisah dan ditinggalkan Nabi Khidir. Setelah itu, mereka pun melanjutkan perjalanan, dan sampai di suatu kampung yang penduduknya kikir. Mereka berdua lantas mencari orang-orang yang berkenan menjamu. Namun, mereka tidak mendapatinya seorang pun. Meski demikian, Nabi Khidir tetap memperbaiki sebuah dinding rumah di kampung tersebut, yang kondisinya nyaris roboh. Lagi-lagi hal itu merupakan perkara aneh. Mereka diketahui sebagai kaum yang kikir, namun Nabi Khidir mau memperbaiki dinding rumah mereka, bahkan tanpa mendapat imbalan apapun. Dan disinilah Nabi Musa sudah memilih untuk berpisah dengan Nabi Khidir. Hal itu ditunjukkan dalam pertanyaannya, tentang alasan mengapa Nabi Khidir mau memperbaiki rumah para penduduk kampung itu, tanpa mendapat imbalan sedikit pun. Padahal, dari mereka tidak ada yang mau menyambut dan menjamu para tamu. Seandainya saat itu Nabi Musa mau bersabar dalam mendampingi Nabi Khidir, tentu ia akan mendapatkan banyak keajaiban dan rahasia yang dialaminya. Sayangnya, Nabi Musa memilih berpisah dengannya, setelah Nabi Khidir menjelaskan rahasia di balik semua yang dilakukannya. Adapun perahu itu adalah milik orang-orang miskin yang bekerja di laut. Maka, aku bermaksud membuatnya cacat, karena di hadapan mereka ada seorang raja zolim, dan hendak merampas setiap perahu yang terlihat masih bagus. Jelas Nabi Khidir kepada Nabi Musa. Adapun anak kecil yang aku bunuh itu, bahwasanya kedua orang tuanya mukmin. Dan kami khawatir, kalau dia nantinya akan memaksa kedua orang tuanya untuk durhaka, dan berbuat kufur. Maka, kami menghendaki bahwa Tuhan mereka menggantinya, dengan seorang anak lain. Yang lebih baik kesuciannya daripada anak itu, dan lebih sayang kepada ayah dan ibunya. Adapun tentang dinding rumah, itu adalah milik dua anak yatim di kota tersebut, dan di bawahnya tersimpan harta milik mereka berdua. Sedangkan, ayah mereka adalah orang soleh. Maka, Tuhanmu menghendaki agar keduanya mencapai usia dewasa, dan mengeluarkan simpanannya itu sebagai rahmat dari Tuhanmu. Aku tidak melakukannya berdasarkan kemauanku sendiri. Itulah makna sesuatu yang engkau tidak mampu bersabar terhadapnya. Pungkas Nabiullah Khidir. Pertemuan Nabi Musa dan Nabi Khidir ini pun diabadikan Al-Quran dalam surat Al-Kahfi, tepatnya mulai ayat 61 sampai ayat 82. Kisah ini juga pernah diriwayatkan pula oleh Imam Al-Bukhari dalam sebuah kitab. Dari kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir tadi, ada sejumlah pelajaran yang dapat kita petik. Kita sangat dianjurkan untuk berdiskusi atau berdialog dalam urusan ilmu. Seorang alim diwajibkan menyebarkan ilmu yang dimilikinya kepada orang lain. Perjalanan menuntut ilmu merupakan perjalanan istimewa. Nabi Musa sendiri menempuh perjalanan yang cukup melelahkan, demi menemui seorang yang lebih alim dari dirinya. Kedudukan dan keutamaan dirinya, tidak sampai menghalangi Nabi Musa untuk menemui, dan mengikuti orang yang diharapkannya memberikan ilmu. Kita disyariatkan untuk melayani, dan mengabdi kepada ahli ilmu dan pemilik keutamaan. Yusha bin Nun misalnya. Ia mengabdi kepada Musa. Begitu pula Anas bin Malik, yang juga melayani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seorang hamba diperkenankan bercerita rasa lelah, kesulitan yang dialami, atau keadaan penyakit, dengan catatan tidak membenci, atau menyalahkan takdir yang telah ditetapkan untuk dirinya. Nabi Khidir tidak mengetahui tentang perkara gaib, kecuali yang telah diberitahukan Allah kepadanya. Kisah tadi meyakinkan kepada kita, bahwa Allah Maha Kuasa untuk menghidupkan sesuatu yang sudah mati, seperti menghidupkan ikan yang dibawa Nabi Musa. Melalui hadis itu, kita diajarkan untuk tetap bersikap lemah lembut kepada pengikut, atau pelayan kita. Contohnya sikap Nabi Musa terhadap muridnya, yang telah lupa mengabarkan akan hilangnya ikan mereka. Nabi Khidir telah melubangi kapal, dan membunuh seorang anak. Namun kemudian dikabarkan, bahwa apa yang dilakukannya semata-mata perintah dan kehendak Allah,
sebagai bentuk kasih sayangnya. Seorang yang bermaksud mengerjakan sesuatu di masa yang akan datang, disunahkan mengucap insya Allah, yang artinya jika Allah menghendaki. Di antara etika seorang murid atau santri di hadapan gurunya adalah, tetap menunjukkan sikap sabar dan menaati setiap perintahnya. Hadis tadi menunjukkan, betapa kecilnya ilmu manusia di hadapan Allah. Di dalamnya disebutkan, bahwa Khidir berkata kepada Musa, "Tidaklah ilmuku dan ilmumu di sisi Allah, kecuali seperti air laut yang diminum oleh burung itu dengan paruhnya." Hikmah Allah yang ditetapkan bagi para hambanya, ternyata tidak terlihat. Baru kemudian, hikmah yang semula dianggap buruk dan ujian oleh seseorang itu, kemudian menjadi kenikmatan dan kebaikan. Allah mempersiapkan anak yang soleh, dengan kesolehan orang tuanya. Dalam kisah Tat dikatakan, bahwa Khidir memperbaiki dinding yang nyaris roboh. Tujuannya adalah, untuk melindungi gudang harta, yang telah ditinggalkan kedua orang tua untuk anak-anaknya. Kita juga harus selalu menisbahkan kebaikan kepada Allah. Di saat yang sama, kita juga tidak diperkenankan menisbahkan keburukan padanya. Kita diperbolehkan melakukan sesuatu yang bahayanya lebih ringan, demi menghindari bahaya yang lebih berat. Kita tidak dilarang untuk merusak sebagian harta, demi menyelamatkan harta yang lebih banyak. Saat bepergian, kita disyariatkan untuk membawa perbekalan. Setelah menempuh perjalanan panjang, Nabi Musa kemudian meminta muridnya, untuk mengambil makanan yang dibekalnya. Seseorang harus berhati-hati dan mengingkari pendapat para ahli ilmu dan orang-orang soleh. Berusahalah untuk mencari dasar pandangan, dan alasan mereka, mengapa bertentangan dengan dugaan orang kebanyakan. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan share, sebagai bentuk dukungan terhadap channel kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.